yang dia itu belum sampai antara di persilangan vocaratio trachealis ya. Yaitu dari hidung, laring gitu. Nah, karena kita bahas yang hidung atau nasus. Jadi kita identifikasi aja preparatnya. Pertama untuk yang di nasus eksternal, jadi dia yang menyusun si hidung yang kita lihat dari luar. Pertama ini di sini nih ada yang namanya os nasalis. Jadi os nasalis itu bukan yang ini ya, tapi yang ini nih. Ini kalau kalian lihat ini kan dia kayak kebagi jadi dua kan. Nah yang ini yang segitiga ini os nasalis. Gitu. Jadi ada dua, os nasalis dextra sama sinistra. Kemudian di sini yang kelihatan ini yang paling kelihatan, yang di tengah ini, yang di tengah-tengah ini apa? Cartilago septinasi. Kemudian selain dengan cartilago, ini sebenarnya bukan cartilago sih. Ini dia itu lamina perpendicularis os ethmoidalis. Kalau cartilagonya dia udah nggak kelihatan. Jadi ya dia letaknya juga di sini, tapi dia di sininya. Nanti dia agak ke depan sini. Jadi kalau yang ini nih lamina perpendicularis, nanti cartilagonya itu agak ke depan sini, tapi nggak kelihatan. Kemudian dia terus sama ini juga os frontal di sini, dan juga os maxilla. Kemudian nanti kita masuk ke hidung. Jadi di hidung nanti di vakuumasi itu dia ada tiga daerah atau regio. Pertama itu ada regio nasalis, vestibulum itu di sini. Nah di vestibulum nasi itu nanti dia yang ada bulu-bulu hidungnya. Jadi bulu-bulu hidung ini dia adanya di regio vestibulum nasi. Nah dia nanti menghubungkan tuh dunia luar atmosfer dengan dalam. Nah nanti dia ada pintunya namanya apertura nasi anterior atau nama lainnya. Kemudian di regio respiratorius tengah sini, ini dia itu yang paling banyak pembuluh darahnya. Jadi di sini banyak sekali pembuluh darah kayak plexus bisalba, itu dia ada di sini. Di bagian sini itu fungsinya itu untuk menghangatkan udara. Jadi udara masuk dihangatkan. Kenapa kok bisa menjadi tempat penghangatan udara? Karena tadi di sana tempat banyak sekali pembuluh darah. Kemudian di atas ini regio olfaktori. Di regio olfaktori ini dia ada akson dari nervus 1 atau nervus olfaktorius. Nah nanti dia keluar lewat sini nih. Nama tempat keluarnya itu lamina et foramina cribrosa. Kalau kalian lihat di dalam sini itu dia kayak ada lubang-lubang kecil kayak jaring. Nah, itu namanya lamina et foramina cribrosa. Kemudian fungsinya di regio olfaktorius ya udah berarti untuk mencium, untuk merasakan bau-bau gitu. Kemudian buat batas-batasnya, jadi vakuumasi ini batas basisnya atau batas bawahnya itu dia tersusun sama ini yang bagian-bagian keras. Atap dari mulut yang keras itu apa? Palatum kalau keras jadi. Kemudian batas lateralnya itu dia ada beberapa struktur. Ini yang melengkung, ini disebut dengan bukan yang ini ya. Iya, yang melengkungnya konka nasalis itu ada 3, superior, media, inferior. Nanti kalau konkanya kita ambil, kita balik, itu kelihatan kayak tempat muaranya. Itu disebut dengan meatus. Ada media superior, media inferior, sama satu lagi ada recessus sphenoidalis. Kemudian buat apa saja yang bermuara di sana. Pertama di recessus sphenoidalis itu tempat muara dari venus sphenoidalis. Itu yang mana yang sini? Ini
sinus sphenoidalis. Kalau kalian lihat itu juga sebenarnya kalau utuh itu kan dia ada lubangnya, ada lubang yang bermuara di sana. Nah, kemudian di sini ini kan nggak kelihatan konica nasalis superiornya. Jadi dia itu di sini nih, yang ini kecil, itu konica nasalis superior. Dia tempat muara dari meatus nasi superiornya tempat muara dari selula sphenoidalis yang posterior. Kemudian di meatus nasi media itu nanti ada beberapa komponen. Pertama itu ada gula yang dia itu kayak kubah bentuknya. Nah, kalau gula etmoidalisnya itu nanti tempat muara dari apa? Maaf, yang belakang kurang kedengeran. Oh, kurang kedengeran ya. Oke. Di meatus nasi media itu kan dia ada lubang ada cembung, kayak bagian struktur cembung. Itu disebut dengan gula, ya kan? Etmoidalis. Nanti dia tempat muara dari selula etmoidalis media. Kemudian di bawah gula itu dia ada kayak alur gitu, itu hiatus semilunaris, dia tempat muara dari sinus maxillaris. Kemudian di ujungnya itu dia ada tempat muara juga dengan bulung. Nah, itu nanti tempat muara dari sinus frontalis sama etmoidalis anterior. Kemudian di meatus nasi inferior dia tempat muara dari gus nasolacrimalis. Nah, ini yang penting di meatus nasi media itu kan tadi ada tempat muara dari sinus maksila. Nah, sinus maxillaris itu dia lubangnya itu dia berada di atas dari si sinus maksila itu sendiri. Makanya kalau dia ada infeksi kayak sinusitis itu dia sekretnya itu susah untuk dikeluarkan karena dia harus melawan gaya gravitasi. Kemudian ini fun fact juga, di sinus maxillaris itu dia merupakan sinus terbesar dari keempat sinus lainnya. Kemudian di sini ini udah. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ini, yang faring. Jadi di faring itu dia ada tiga, dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring sama faring. Nah, di nasofaring itu dia ini ada struktur yang sering ditanya, yang khas, yang kayak lubang di sini. Ini disebut dengan tae atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustacii. Di sini. Nah, nanti di bagian batas superiornya ini ada peninggian. Ini disebut dengan torus tubatrius. Kemudian di bawahnya ini, yang ini. Nah, ini dia juga ada peninggian kecil ini. Nah, ini disebut dengan torus levatorius. Dia terbentuk dari musculus levator veli palatini. Nah, ini opte tadi itu dia menghubungkan nasofaring dengan apa? Nasofaring dengan kayak namanya ostium pharyngeum tuba auditiva eustacii. Berarti di telinga bagian mana? Timpanica. Di bagian belakang dari membran timpani. Jadi bagian belakang membran timpani itu adalah auris media. Jadi telinga kita itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada auris eksterna. Kalau eksterna itu yang kelihatan. Jadi dari luar sini sampai dia batasnya itu di membrana timpanica, itu disebut dengan auris eksterna. Kemudian masuk lagi di belakang dari membrana timpanica itu auris media. Nah, dia menghubungkan dari nasofaring ke sana, kayak gitu. Kemudian misalkan kalau ada infeksi di bagian
hidung itu bisa merambat tuh sampai ke bagian auris media, nanti bisa menyebabkan adanya peradangan atau infeksi di auris media, itu disebut dengan otitis media nanti kalau ditanya. Kemudian di belakang sini di bagian posterior dari otak itu dia ada struktur yang berfungsi untuk sistem kekebalan, tapi di anak-anak itu namanya apa? Betul. Jadi itu nama strukturnya. Jadi dia nanti fungsionalnya itu hanya pada anak-anak. Nanti kalau udah dewasa dia lama-lama mengecil sampai hilang. Kemudian buat skeletopisnya nasofaring itu di vertebrae cervical 2 di ini nggak kelihatan sih. Cara ngitungnya gimana mas? Satu itu gimana ngitungnya? Ini sebenarnya ini yang satu itu ini kecil ini Nggak kelihatan. ini ya emang nggak, kalau di prepara nggak kelihatan. Jadi ini segitiga ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kemarin Kemungkinan ditunjuk nggak mas? biasanya ditunjuk kalau ditunjuk kalian hitung aja. Aku dulu gitu, tak hitung ini nih 1, 2, 3. Yang satu yang segitiga tadi nih. Kecilnya cuma satunya. Ini 1, 2-nya ini. Oke. 3, 4, 5, Oke. 6, 7, 8, 9, 10. Kemarin kan ada soal kok kayak gitu, tak bikin gitu. Nah itu aku terinspirasi dari soal tahun lalu. Kemudian lanjut ke orofaring. Kalau orofaring skeletopisnya VC 2 sampai 3. di sini lah. Nah itu yang sering ditanya itu ada ini. Di sini nggak? Ini nih. Orofaring itu ada ini. Ini dia tempat tersangkutnya benda tumpul. Caligula epiglotica. Ya, itu di sini. Kemudian ini dia kartilago epiglotisnya. Kemudian di bagian sana, tapi nggak kelihatan di sini. Ini nih. Itu ada fossa piriformis. Dia sering tersangkut benda tajam. Jadi kalau ada benda tajam tersangkut di sana, biasanya apa yang dilakukan? Sebenarnya makan nasi, ya makan nasi yang dikepalin gitu. Nah biasanya itu sering dijadiin soal, tapi soalnya itu biasanya soal cerita gitu, kayak seorang laki-laki dia habis makan ikan teri, ikan apa gitu. Nah, kalian nanti logika aja. Jadi kemungkinan kan dia tersangkut duri itu kan tajam, jadi dia di fossa piriformis. Kemudian ini jadi di orofaring itu dia ada kayak bagian yang dia menghubungkan atau pembatas antara kavum nasi vestibulum nasi yang di mulut itu dengan si orofaring, itu disebut dengan isthmus faucium. Nah, kalau kalian ingat, jadi isthmus faucium itu di sini. Ini bagian tersempit antara rongga mulut dengan si orofaring gitu. Kemudian laryngofaring. Kalau laryngofaring berarti dia skeletopisnya vertebrae cervical 3-5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Kalau laryngofaring itu banyak ininya kartilago betis. Kemudian yang paling menonjol ini yang membentuk Adam's apple yang disebut dengan kartilago yang ini kartilago tiroidea, kartilago tiroidea. Kemudian ada arytenoid dan lain, tapi nggak kelihatan di sini. Biasanya pakai kalau soal kartilago itu dia gambarnya sama kayak yang di PPT gitu.
Masih banyak nggak mas? Oh, iya, iya. Kira-kira yang keluar apa? Kayaknya itu sih, itu aja yang tak jelasin tadi. Oke, yaudah next. Makasih.